Implementasi desain sistem pembelajaran oleh kelompok 5. Topik yang kami bahas pada presentasi ini mencakup desain sistem pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi, desain sistem pembelajaran di pelatihan dan pendidikan luar sekolah. Pada bab pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide pertama yaitu mengenai pendidikan formal. Jadi apa sih pengertian dari pendidikan formal? Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam periode waktu-waktu tertentu, dan dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas. Pendidikan formal selain mencakup program pendidikan akademis umum, juga meliputi berbagai program khusus serta lembaga yang dipergunakan untuk berbagai macam pelatihan teknis dan juga profesional. Lalu tujuannya adalah untuk membentuk individu yang berpengetahuan, terampil, dan juga memiliki karakter yang sesuai dengan standar tertentu. Prosedur desain sistem pembelajaran. Pada prosedur desain sistem pembelajaran, kita akan menggunakan model backward design. Jadi apa sih model backward design itu? Jadi model backward design adalah pendekatan perancangan pembelajaran yang berfokus pada hasil akhir yang diinginkan terlebih dahulu sebelum merancang aktivitas atau proses pembelajaran. Jadi prosedur desain sistem pembelajaran ini menggunakan model backward design yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, identifikasi hasil akhir yang diharapkan, yaitu berisi mengenai tentukan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai, lalu ada identifikasi standar, kompetensi inti atau pengetahuan utama yang diinginkan, lalu yang ketiga ada jawab pertanyaan seperti apa yang seharusnya siswa ketahui, pahami, dan mampu lakukan setelah pembelajaran selesai. Lalu yang kedua ada tentukan bukti penilaian yang terdiri dari rancang penilaian yang dapat menunjukkan apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, lalu buat kriteria untuk menilai keberhasilan seperti tes, proyek, atau tugas praktis. Lalu bisa menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita akan mengetahui bahwa siswa telah memahami dan menguasai materi. Lalu yang ketiga ada rancang aktivitas pembelajaran yang terdiri dari susun kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian hasil akhir, yaitu jadi bisa dari memilih strategi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai. Jadi contohnya bisa bertanya seperti aktivitas apa yang dapat membantu siswa untuk mempersiapkan diri agar mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya adalah desain sistem pembelajaran di sekolah. Pengertian desain sistem pembelajaran. Desain pembelajaran secara sistematik adalah suatu pendekatan yang menggunakan suatu susunan konsep-konsep melalui sistem interaksi yang menghubungkan antar konsep-konsep tersebut. Seperti suatu peta konsep menurut Fahmi dan Lagowski 2002, dengan adanya desain sistem pembelajaran akan menuntun proses belajar yang sistematis dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Hasil belajar yang dicapai akan lebih baik. Yang selanjutnya adalah mengenal perkembangan siswa dalam belajar. Perkembangan belajar pada siswa merupakan proses peningkatan kemampuan individu. Hal ini mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik yang berkembang seiring waktu. Melalui proses belajar, perkembangan fisik akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak atau psikomotoriknya. Awalnya 2011 mencatatkan beberapa faktor memberikan pengaruh dalam perkembangan fisik peserta didik, di antaranya yaitu keluarga, lalu yang kedua gizi atau asupan makanan yang baik, lalu yang ketiga ada gangguan emosional, dan yang keempat adalah kesehatan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik peserta didik atau anak, yaitu faktor pola asuh orang tua, gen orang tua, dan faktor lingkungan. Lalu yang selanjutnya adalah peran guru dalam sistem pembelajaran. Menurut Kurinsek 2006, mengemukakan beberapa karakteristik penting guru atau instruktur
dalam melakukan tugasnya secara efektif dan efisien yang efektif. Yang pertama yaitu membuat proses belajar selalu menarik. Lalu yang kedua, mengajar dengan lembut dan menekankan kebaikan. Yang ketiga, sabar dalam mengajarkan siswa. Lalu yang keempat, bersifat toleran dan tidak mudah menghakimi siswa. Lalu bersifat terbuka dan penuh pemahaman. Lalu senantiasa menjaga keamanan dan kenyamanan, bersikap lebih mencontohkan perilaku yang benar, dan tidak bersifat emosional. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi desain sistem pembelajaran di sekolah. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah dari sistem desain pembelajaran. Langkah implementasi sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. Langkah ini memang mempunyai makna adanya penyampaian materi pembelajaran dari guru atau instruktur kepada peserta pendidikan atau pelatihan. Model desain sistem pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam merancang kegiatan pembelajaran di sekolah adalah model ASUR. Guru perlu melakukan analisis karakteristik siswa yang akan menempuh aktivitas pembelajaran. Hal ini merupakan langkah awal dari model desain sistem pembelajaran ASUR. Selanjutnya dilanjutkan pada materi desain sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Implementasi desain sistem pembelajaran di perguruan tinggi dalam konteks meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tahap ini merupakan bentuk tahapan yang sistematis dan sistemik dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran di perguruan tinggi. Yang pertama ada tahap analisis atau tahap analis bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Selanjutnya dilanjutkan pada tahap desain. Tahap desain merupakan tahap untuk merancang proses dan aktivitas pembelajaran yang dapat diciptakan untuk mencapai tujuan dan kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahap development. Tahap pengembangan atau tahap development merupakan tahap yang melibatkan implementasi desain yang telah dibuat, sehingga menghasilkan sebuah program pembelajaran yang sesuai, yang sudah dikembangkan dan diterapkan dalam konteks pembelajaran yang nyata. Selanjutnya, pada tahap implementasi atau implementation. Tahap ini merupakan proses pelaksanaan dan penerapan teori serta perencanaan desain pembelajaran yang diterapkan secara nyata pada lingkungan pendidikan atau melalui pembelajaran daring. Selanjutnya, tahap terakhir adalah tahap evaluation. Tahap evaluation atau tahap evaluasi merupakan tahap pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, implementasi metode pembelajaran di perguruan tinggi. Pengajar seperti dosen tidak hanya mengandalkan metode ceramah dalam menyampaikan materi perkuliahan, tetapi juga perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai dalam perkuliahan. Yang pertama, ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan interaksi antara mahasiswa dan dosen atau untuk membahas suatu topik. Keuntungan dari tahap diskusi ini yang pertama adalah melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Selanjutnya ada tahap demonstrasi. Tahap demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang melibatkan pengajaran dengan memperlihatkan praktik secara langsung. Tahap ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, memudahkan pemahaman konsep yang abstrak, lalu membantu mahasiswa menguasai keterampilan praktis. Selanjutnya ada metode pembelajaran pemecahan masalah.
Metode ini, mahasiswa diajak menganalisis dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Keuntungan dari metode ini, yang pertama, melatih keterampilan analitis dan kreatif. Yang kedua, mendorong pengaplikasian teori ke praktik nyata. Selanjutnya, ada metode brainstorming. Metode pembelajaran brainstorming yang merupakan metode yang bertujuan menghasilkan ide sebanyak mungkin dari mahasiswa tanpa menghakimi ide tersebut. Keuntungan menggunakan metode brainstorming, yang pertama, meningkatkan kreativitas, membuka wawasan baru melalui berbagai perspektif. Dan yang terakhir, metode seminar. Metode pembelajaran seminar ini melibatkan penyampaian materi oleh narasumber atau mahasiswa kepada audiens. Keuntungan yang akan didapatkan dalam menggunakan metode seminar, yang pertama, meningkatkan keterampilan presentasi mahasiswa. Yang kedua, memperluas wawasan melalui pengalaman narasumber. Sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar, baik itu berupa manusia, media, alat, atau teknologi. Seperti contohnya, orang individu seperti dosen atau pemateri-pemateri dalam seminar. Yang kedua adalah informasi atau pesan. Contohnya sumber belajar seperti perpustakaan, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat lunak atau program. Contoh sumber belajarnya seperti AI, Artificial Intelligence, YouTube, ResearchGate, Google Scholar, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang keempat, maksud saya peralatan. Sumber belajarnya seperti laptop, alat-alat di laboratorium, proyektor, dan sebagainya. Dan yang terakhir, lingkungan. Sumber belajarnya seperti perpustakaan, laboratorium, kelas, dan sebagainya. Selanjutnya, model desain sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Pembelajaran di perguruan tinggi sangat dinamis. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, membutuhkan desain sistem pembelajaran yang fleksibel. Model Azure yang mudah diterapkan, model ADI yang terstruktur secara sistematis, model D&Carry yang holistik dan menyeluruh, semuanya dapat dimanfaatkan untuk merancang aktivitas dan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pendidikan non-formal adalah suplemen terhadap pendidikan formal. Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal bersifat fleksibel dari segi kurikulum dan metode, tetapi tetap dilaksanakan dengan administrasi dan organisasi seperti layaknya pendidikan formal. Pendidikan non-formal sendiri dapat didefinisikan sebagai semua dan segala bentuk aktivitas belajar dan mengajar yang terjadi di luar pendidikan formal. Kebutuhan dan minat peserta didik menjadi pusat perhatian dalam pendidikan non-formal. Pertemuan antara pendidik dan peserta didik jauh lebih sedikit dan dilakukan di luar ruang kelas dan institusi formal, seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan formal memiliki kekurangan di sisi praktis pengetahuan, di mana pendidikan non-formal berfokus kepada keterampilan dan pengembangan karakter peserta didik. Pendidikan non-formal dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama ada kecakapan hidup, yaitu jenis pendidikan yang bertujuan untuk memberi peserta didik kecakapan atau kapabilitas untuk mengatasi berbagai masalah di kehidupan. Masalah yang dimaksud dapat terdiri dari masalah fisik dan mental, serta pengajaran dan pengembangan etika. Yang kedua ada PAUD atau pendidikan anak usia dini, yaitu jenjang pendidikan yang bertujuan untuk membina dan mengajar anak sejak kelahiran sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan anak usia dini dilakukan dengan fokus ke 6 perkembangan, yaitu fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, agama dan moral, serta seni. Yang ketiga ada pendidikan kepemudaan yang berfokus kepada pengajaran masyarakat berusia muda agar mereka memiliki idealisme, intelektualitas, dan semangat yang tinggi untuk melakukan dan memimpin perubahan dalam pembangunan hidup.
Yang keempat, ada pendidikan pemberdayaan perempuan yang memiliki tujuan yang sama dengan istilahnya. Pemberdayaan perempuan adalah suatu usaha atau proses pemampuan perempuan untuk mendapatkan akses dan otonomi ke sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan budaya agar dapat mengatur diri dan berperan dengan partisipasi aktif. Yang kelima, ada pendidikan keaksaraan atau literasi yang menjadi kebutuhan dasar bagi pengembangan masyarakat. Keaksaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, ada keterampilan dan pelatihan kerja yang bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh keterampilan dan pelatihan untuk meningkatkan proses bekerja di lini profesi atau usaha yang ditempuh. Lalu yang terakhir, ada pendidikan kesetaraan, yaitu jenis pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan untuk anak yang tidak bersekolah karena suatu keterbelakangan tertentu, seperti contohnya fasilitas yang tidak memadai seperti di daerah 3T dan atau karena faktor ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hakikat desain pembelajaran pendidikan dan pelatihan. Nah, apa itu pelatihan? Proses yang meliputi serangkaian tindak upaya yang dilaksanakan dengan sengaja untuk memberi bantuan kepada tenaga kerja agar meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu, guna untuk meningkatkan efektivitas serta produktivitas dalam suatu organisasi. Perbedaan desain pembelajaran pada pembelajaran formal dan diklat. Jika formal, tujuan pembelajarannya itu berdasarkan kurikulum yang berpacu pada standar pendidikan nasional. Jika diklat itu fokusnya untuk mengembangkan keterampilan praktis di dunia kerja. Lalu metode pembelajarannya ini kalau formal terstruktur dan berorientasi pada teori, jika diklat ini lebih bervariasi agar peserta ini belajar langsung dari pengalaman nyata. Untuk durasinya untuk formal ini semester atau tahun ajaran. Lalu untuk diklat, durasinya lebih singkat dan fleksibel. Untuk evaluasinya ini bersifat formal melalui ujian akhir, tugas, dan penilaian. Namun jika diklat ini bersifat praktis dan mencakup penilaian kinerja langsung, proyek kelompok, atau presentasi. Lalu untuk peserta, di formal kita pesertanya adalah siswa atau mahasiswa dari berbagai latar belakang usia dan pengalaman. Jika diklat, itu individu yang sudah bekerja atau profesional yang ingin meningkatkan keterampilan dalam bidang tertentu. Selanjutnya adalah faktor penyebab masalah kinerja di perusahaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah kinerja dalam perusahaan. Di antaranya pertama itu adalah kurang memadainya sarana dan prasarana, lalu yang kedua itu rendahnya motivasi kerja, yang ketiga kurangnya fasilitas pendukung dalam bekerja, yang keempat adalah kurangnya keterampilan dan rendahnya kompetensi dalam melakukan pekerjaan. Untuk metode-metode pelatihan itu ada yang on the job dan classroom methods. Kalau on the job itu ada dua, yaitu cara informal dan cara formal. Untuk classroom methods ada 5, yaitu metode ceramah atau kuliah, lalu metode seminar, metode rapat, metode studi kasus, dan yang terakhir ada metode diskusi. Selanjutnya, saya Farah Salsabila akan menjelaskan mengenai desain sistem pembelajaran pendidikan di luar sekolah. Nah, definisi pendidikan di luar sekolah sendiri itu adalah kegiatan pendidikan yang terorganisir dan diselenggarakan di luar sistem formal, yang baik ini dari kegiatan luas untuk memberikan layanan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar. Nah, ciri-ciri dalam pendidikan luar sekolah yaitu pertama, bersifat jangka pendek dan tidak orientasinya bukan untuk menekankan ijazah. Lalu yang kedua, waktunya relatif singkat. Yang ketiga, isi pendidikannya berpusat pada lulusan dan kepentingan mandiri. Lalu yang keempat, ada proses belajar dilakukan di lingkungan masyarakat dan pengawasan dilakukan sendiri atau bersama-sama yang bersifat demokratif.
Lalu jenis program pendidikan luar sekolah itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu ada kursus, yang kedua ada pelatihan, ada kelompok belajar, lalu pusat kegiatan mandiri belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lalu ada satuan pendidikan yang sejenis.